setelah di tempat Jono, saya kaget mas. Jono itu bugil muter-muter gitu, gitu mas. Si Jono? Iya, jadi kayak apa namanya monyet gitu, ini orang ngapain? Lah, setelah itu saya pergi ke tempat Pak Sedio. Pak Sedio itu cuma gini. Selama 3 hari itu mereka begitu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, boom. Sekali lagi ya. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau kalian sehat ini nontonnya channel Rian Agus Widodo ini seneng banget ya, dalam keadaan sehat, melakukan aktivitas ini lancar ya kan. Oke, kali ini saya ini nggak sendirian. Saya bakal mendatangkan bintang tamu. Jadi ada satu bintang tamu yang dari kecil ini dia ini nggak percaya diri, nggak, maksud saya nggak percaya akan hal-hal mistis. Tapi anehnya dia ini orangnya ini usil. Nah, seperti apa ya bintang tamu malam ini yang bakal menceritakan kejadian-kejadian keusilannya dia. Ini malam ini spesial sekali. Kita sambut Mas Dewo. Selamat Mas Dewo. Selamat datang. Mas. Sini. Mas. Ya, Mas. Ini teman-teman kalau ada apa ya. Jadi dari kemarin setiap mendatangkan bintang tamu ini selalu orangnya ini serius. Dan ini beliau ini emang kocak ya, emang kocak banget. Iya Mas. Iya Mas, iya betul. betul. Mas Dewo, apa kabarnya Mas Dewo? Ya. Ini kok bisa sampai ke dalam helmnya? Ya, gini Mas, saya buru-buru karena mau diajakin menceritakan tentang misteri Mas ya. Jadi semangat banget Mas. Ini aja sampai baju pinjem Mas. Pinjem biar kelihatan keren dikit. Mas Dewo ini apa sih saya lihat profilnya kemarin yang dari tim ini ngirimin cerita ini, Mas nanti ada bintang tamu. Nah, narasumbernya ini dia ini seorang angler. Betul banget angler, Mas. Mancing gitu ya. Iya Mas. Mancing kerusuhan? Enggak, mancing ikan Mas. Jadi gitu. keseharian saya tuh, hobi saya tuh mancing ikan. Kalau aslinya Mas Dewo ini asli mana? Saya asli Pekalongan Mas. Asli Pekalongan. Asli Pekalongan gitu loh. Jadi di Pekalongan itu juga saya kesehariannya tuh selain mancing ya Mas, saya parkir. Jadi uang parkir itu saya habiskan untuk mancing. Oke. Nah, jadi tetap gini loh. Gini, kalau mancing itu kan butuh biaya besar gitu ya Mas ya. Beli udangnya, beli jajannya, beli apa. Jadi saya akhirnya ya nemen-nemen gitu, cari temen gitu Mas. Cari temen yang sekiranya bisa buat join. Nah, dengar-dengar ini kan Mas Dewo ini punya apa ya? Punya rasa yang nggak percaya diri terhadap diri sendiri, Mas, bukan diri sendiri ya. Terhadap hal-hal mistis ya. Iya Mas. Ya, Oke, itu seperti apa sih? Jadi Oke, jangan dijawab dulu. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Oh ya, ceritanya gimana sih Mas Dewo itu? Jadi Mas Dewo ini seorang angler, seorang pemancing. Nah, betul. Tapi memang dari kecil nih basicnya memang nggak percaya dengan hal mistis gitu. Sama sekali nggak percaya Mas. Entah itu adanya jin, entah itu adanya pocong, entah itu kuntilanak dan akunyang dan lain sebagainya lah Mas gitu. Saya nggak percaya sama sekali. Kalau boleh tahu maksudnya dari basicnya Mas Dewo ini awalnya apa gitu? Kalau Awalnya gitu. itu ya saya tukang parkir Mas gitu. Jadi saya tuh parkir. Kebetulan saya karena kerja itu mungkin nggak punya gimana ya Mas, nggak punya kelebihan khusus kayaknya. Dan juga postur badan kecil, banyak orang nggak percaya lah Mas ya. Mau kerja gini masa bisa iya. Mau nambal ban, narik ban truk masa iya orangnya kecil. Ban sama truknya itu gede, truknya bisa jatuh dong Mas. Inilah kalau yang dipanggil komedian ini kayak gini, sukanya kayak gini. Akhirnya saya ditawarin sama temen untuk parkir Mas gitu. Di daerah mana Mas? Di daerah Pekalongan, itu di pasar Mas. Itu pun parkirnya nggak lama Mas, maksudnya gantian gitu loh. Jadi dia pagi saya siang. Nah itu sedikit cerita nih Mas ya. Waktu saya parkir itu karena memang saya terdesak ekonomi Mas gitu loh. Waktu itu saya kerja di tempat orang difitnah
gitu loh. Difitnah kalau saya itu ngambil uang gitu. Akhirnya saya dikeluarin lah sama bos dan parkir gitu. Tapi memang sebenarnya ngambil. Enggak lah mas, saya nggak ngambil. Saya orang jujur gini. Saya walaupun begini, Syukurlah. saya orangnya nggak mau merugikan teman-teman dah atau yang lainnya gitu. Nah, kebiasaan saya setelah parkir itu saya mancing mas. Mancing. Gitu loh. Ya, jadi sorenya itu saya parkir, pulang selepas parkir itu saya mancing sampai pagi. Jadi malam-malam di pinggir laut gitu loh. Oke, berarti Nah, keseharian gitu. Keseharian saya itu seperti itu. Karena berhubung dana saya itu minim mas ya. Karena mancing itu butuh biaya besar. Udang, ya kan? Udang buat apa ya? Buat umpannya. Oh, buat umpan. Iya, hidup. Ya kan, udang buat umpannya. Terus minumnya. Minum udang? Maksudnya? Enggak, minum buat minum saya sendiri. Oh, oke. Terus Bekal ya, bekal dan lain sebagainya itu kan butuh biaya banyak gitu loh. Nah, karena saya biar berpikir hobi saya biar tetap jalan, gimana kok saya nggak ngeluarin budget yang besar gitu loh. Akhirnya saya berteman lah sama kawan-kawan yang loyal lah gitu ya, agak licik dikit sih ya. Gitu. Ya tujuannya biar hobi saya itu terlampiaskan gitu loh, terlaksanakan gitu. Tersalurkan ya. Singkat cerita, saya itu kenal sama yang namanya Jono, Pak Sedio, sama Aron Sampo. Nah, yang pemodal itu cuma 2, Pak Sedio sama Aron Sampo. Pak Sedio itu adalah basicnya guru. Oh, Pak Sedio itu seorang guru? Nah, seorang guru. Lah, Mas Aron Sampo itu dia tukang buat emas gitu, Mas. Apa sih? Buat emas, jadi emas dilebur nanti dibuat, dimasukin toko namanya patri atau apa ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kan ada memang di tempat saya juga patri yang gede gitu loh mas, maksudnya buat toko-toko Cina. Kenallah sama mereka bertiga. Pikir saya, wah alhamdulillah lumayan ini gitu. Jadi mancing saya walaupun sampai pagi lagi, budget saya nyampe gitu, gitu loh. Suatu ketika itu Pak Sedio, Jono sama Aron Sampo itu udah berangkat duluan ke tempat pemancingan, gitu loh. Saya masih tiduran, meratapi karena tadi sore hujan gede, saya nggak dapat duit mas. Jadi nggak bisa ada buat sanggup mancing dong. Tiba-tiba itu Pak Sedio telepon. Pak Sedio. Nah, tepatnya jam 7 itu mas, jam 7 malam. Nah, wo, sini mancing gitu. Di mana? Di PPNP Bum. Jadi PPNP Bum itu dermaga, gitu loh, di Pekalongan tepatnya. Aduh Pak, nanti aja besok gitu. Oh udah besok apa kesini aja gitu. Oh ya udah Pak gitu. Nah selesai Pak Sedio itu telepon, hujan turun gede mas. Terus jadi jam 7 sampai jam 10 mas hujan. Saya pikir wah pasti gagal mancing nih. Itu gitu. Dari tempatnya Mas Dewo ke tempat pemancingannya jauh? Enggak sih, kira-kira setengah jam. Oh setengah jam. Setengah jam. Naik motor, kalau jalan kaki sih kayaknya lama mas. Ya naik motor mas tentunya mas ya. Jalan kaki nggak jadi mancing. Iya nggak jadi mancing, capek duluan mas. Gitu. Terus. Nah, terus pikir saya nih, ini pasti pulang karena hujan. Ternyata setengah 11 Pak Sedio telepon, gimana? Ini hujan udah reda, mau nyusul nggak? Gitu. Oh ternyata masih di sana nih orang nih. Iya masih nunggu nih. Ternyata karena dipikir banyak tarikan kali nih, gitu, banyak tarikan ikan nih gitu. Udahlah, oke, saya berangkat gitu. Berangkat pun sebenarnya saya berat hati mas, karena waktu itu kan sorenya hujan, saya nggak dapat duit dari parkiran. Saya nggak bawa duit apa-apa. Kalau masalah bensin ada, saya kira-kira, wah kalau bensin ini ada. Andaikan pulangnya mati, bisa di step gitu. Pikiran saya agak-agak gitulah gitu. Nah, selepas itu udahlah saya berangkat dengan berat hati, nggak bawa duit apa-apa mas. Setelah sesampainya saya di parkiran, nah saya jalan tuh 10 meter atau 15 meter lah kurang lebih ya. Nah saya lihat ada orang lagi bakar dupa di pinggir sungai. Jadi perjalanan itu kan samping-sampingnya itu batu mas. Oke. Gitu loh, samping-sampingnya batu. Nah teman saya itu di ujung terakhir batu. Ketemunya kan, laut ya? Iya. Okay. Ujungnya laut. Nah sebelum ujungnya laut kan berarti ada batu-batunya gitu mas. Nah di situ ada orang saya lihat. Saya lihat orang Cina tuh bakar dupa. Depannya tuh buah-buahan banyak banget. Nah
saya pikir saya tungguin nih. Pasti orangnya pergi nih gitu. Kalau pergi, buahnya saya ambil. Oke. Ya. Terus ternyata setelah saya tungguin berapa jam, setengah jam kayaknya nggak salah. Orangnya pergi mas, bener itu pergi. Terus karena di situ kan di parkir kan ada mobil. Yang ada mobil itu cuman itu doang. Karena orang mancing tuh biasanya nggak pakai mobil, pakainya motor. Pergilah tuh. Setelah pergi saya ambil, karena pikiran saya, jahil saya aja, wah saya kasih nih teman-teman saya nih, biar nggak kelaparan nih gitu, ya kan? Saya ambil lah, karena saya nggak percaya, maksudnya entah efeknya ini, efeknya bullshit gitu. Ini makanan daripada mubazir, ya kan? Dan saya juga kasihan teman saya, habis hujanan kan lapar mas, di laut itu lapar gitu kan? Saya ambil loh. Setelahnya saya sampai di tempat, wih datang juga. Lama banget, sorry bro gitu. Tadi biasalah ada, saya alasan lah ada apa namanya makan dulu atau apa gitu. Nih saya bawain bekal gitu. Pas dibuka, wih buah-buahan. Saya dikatain mas karena selama saya mancing itu sama teman-teman saya nggak pernah bawa apa-apa gitu. Selalu nggak bawa. Iya pasti kan kaget dong. Sesuatu yang baru itu nggak pernah dicoba, ketika dicoba kaget. Wih, tumben banget buah-buah. Dari mana lo? Lah, kan gue parkir di pasar. Gue alasannya gitu dong. Kan gue parkir di pasar. Jadi kebetulan nih orangnya ngasih buah-buahan. Dimakanlah sama mereka dengan lahap gitu. Saya nggak makan, kebetulan kan saya habis makan mas. Gitu, kenyang gitu kan. Mancing mah tuh tetap asik mancing tuh. Asik mancing setengah jam sampai 1 jam gitu. Jono itu ngeluh. Kok kepala saya sakit gitu. Lah logika saya, paling masuk angin gitu kan, karena di laut angin gede dong mas, paling masuk angin. Nah nggak lama Pak Sedio juga gitu ngalamin kepala juga pusing. Saya pikir karena Pak Sedio kan agak tua, orang tua biasa penyakit tua, batin saya gitu. Tapi kan saya nggak ucapin gitu mas ya, gitu. Nggak lama lagi Aron Sabo juga gitu, pusing juga gitu. Ini kenapa pada pusing? Tapi saya tetap yakin itu masih angin mas. Maksudnya karena di laut saya juga pernah ngalamin gitu loh. Telat makan di laut itu kan bisa menjadikan mual pusing gitu loh. Mancing lah, setelah selesainya itu saya tetap nggak percaya atau apa itu efek atau apa itu apa gitu, pulang lah gitu loh. Nah tapi dapat ikan di sana. Waktu itu nggak dapat ikan semua mas. Nggak dapat ikan ya karena mungkin goblok kali mancing mas. Segitu juga saya mas gitu ya. Ya namanya mancing buat heaven mas. Nggak dapat ikan tapi keluarannya banyak banget, membekap mas gitu. Ya tapi saya nggak apa-apa itu Laudi kan ya gitu. Saya kan yang penting kan nggak bayar apa-apa mas, dan saya juga bisa membahagiakan temen ngasih buah-buahan tadi ya kan. Pulang dah tuh mereka ya kan. Seminggu kemudian mas, ini seminggu kemudian saya itu dapat kabar dari temen-temen kalau saya itu dicari kiai gitu loh. Dicari kiai? Dicari kiai. Pikir saya emang saya belajar ngaji sama kiai itu atau gimana gitu. Ini temen ini pasti bercanda, karena basic saya kan bercanda mas, orangnya bercandaan gitu loh. Pasti nih pikir saya nih bercandain nih gitu. Bu, kamu dicari kiai gitu. Batin, saya ngomong, emangnya saya ngaji sama kiai gitu. Saya bolos gaji atau gimana gitu. Seolah-olah saya ngeledek gitu. Saya sering banyolan gitu mas. Nah, nggak lama lagi mas, maksudnya nggak lama lagi ada orang itu juga. Bu, ngomong juga, bu, kamu dicari kiai gitu. Saya pikir saya ngapain sih saya dicari kiai? Apa saya pengen diruqyah atau gitu atau gimana lah gitu. Nah 3 hari kemudian mas, saya tetap mancing tuh, berangkat mancing. Tapi saya agak bingung karena sehari 2 harinya itu Jono, Pak Sedio sama Mas Aron Sabo itu nggak ngajakin saya gitu loh. Nggak, ini kenapa orang kok nggak ngajakin mancing, tumben banget gitu. Tapi kan saya tetap berangkat sendiri. Nah, setibanya di tempat pemancingan setelah 3 hari itu mas ya, setibanya di tempat pemancingan saya dapat kabar lagi mas. Bu, kamu dicari kiai sama keluarganya Jono. Nah ini yang ngasih kabar? Itu orang mancing juga. Ada orang mancing? Ada orang mancing juga. Maksudnya kan orang mancing itu kalau bikin status, kalau bikinnya tahu. Dan kebetulan saya nggak punya kuota mas waktu itu. Jadi kan saya nggak tahu sosial media kayak apa atau apa kan gitu kan. Karena uang saya udah habisin buat mancing doang lah tuh. Wah kuota urusan belakang gitu. Dapat kabar lah itu. Saya mikir, ngapain kok tumben banget keluarganya Jono nyari saya gitu loh. Ya kan? Tapi nggak peduli, saya tetap mancing. Ya kan? Sepulangnya, pagi-pagi nih mas saya akhirnya pulang. Gak dapat ikan juga sama mas ya. Gitulah, kejadiannya. Tapi hobi tetap dilakukan.
nyampe di rumah, saya mau tidur kan capek mas, capek gitu pagi-pagi jam 8 saya nyampe rumah. Saya didatengin sama keluarganya Jono, keluarganya Mas Aron Sampo, sama keluarganya Pak Sedio dan kiai-kiai mas. Duh, saya kaget, udah Mau tidur? mau tidur gini, gitu, ya kayak gimana nyawa belum kumpul, apaan ya pan, banyak banget orang mas depan. Ini ngapain nih? Gitu. Ke rumahnya Mas Dewo? Iya, Nah, terus? ini saya salah apa gitu loh. Saya salah apa ini sebenarnya gitu. Akhirnya marah-marah dengan maksudnya emosi gitu loh. Akhirnya duduk lah, karena Ustadz itu kan bahasanya mungkin bagus. Mas duduk dulu, minum teh gitu. Oke, saya saya bikinin teh, terus duduk saya minum. Ya, Mas duduk dulu minumin teh gitu. Tuh ngomong gitu tuh, ya karena rumah saya yang bikin teh sendiri mas, gitu. Bukan dia yang nyediain, enggak, gitu. Oleh, duduklah di situ, set. Saya bikin teh. Pikir saya, ini saya suruh bikin minum dulu. Iya bilang aja kamu mau minum juga ya. Oke lah, saya minum. Tapi wajah mereka, keluarga mereka tuh kayak sinis banget sama saya gitu. Gak seneng kayak gitu? Gak senang gitu. Saya ditanya, Mas Dewo ngasih apa? Berbuat apa? Saya bingung. Maksudnya Pak Ustadz, saya ngasih apa, berbuat apa, gimana gitu? Enggak. Mas Dewo waktu mancing itu ngasih mereka apa? Perasaan tuh saya nggak ngasih apa-apa. Saya kalau mancing pun pasti dikasih sama mereka gitu. Karena ya inget-inget enggak bangun tidur gitu mas. Jujur aja jujur. Enggak. Akhirnya kan agak setengah sadar gitu. Enggak, memang kenapa mereka itu kok saya suruh jujur gitu, saya ngasih apa, mancing di mana, saya berbuat apa gitu loh. Oke, kalau kamu mau tahu ikut ke rumahnya Jono gitu. Pertama ke rumah Jono dulu nih. Setelah di tempat Jono, saya kaget mas. Jono itu bugil muter-muter gitu, gitu mas. Si Jono? Iya, jadi kayak apa namanya monyet gitu, ini orang ngapain? Nih mas. Ini perbuatan kamu gitu. Loh, kok perbuatan saya? Lah kok bisa kayak gitu, Mas? Saya nggak tahu, akhirnya belum diceritain. Lah, setelah itu saya pergi ke tempat Pak Sedio. Pak Sedio itu cuma gini. Selama 3 hari itu mereka begitu, Mas. Selama 3 hari. Begitu juga dengan Aron Sampo. Dan itu kayak kerasukan gitu loh, tapi beda-beda gitu loh. Kerasukannya beda. Yang paling parah itu Jono. Oh, berarti selama 3 hari mereka nggak ketemu Mas? Selama 3 hari dia nggak ada masuk, ternyata pagi-paginya bangun tidur itu menurut cerita kiainya kesurupan mas. Tapi untung udah sampai rumah ya mas yo. Ya, coba kalau di jalan, wah apa nggak saya kacau gitu. Tapi di situ saya masih nggak ngeh, ini kenapa? Saya lagi nggak percaya juga. Loh, saya itu nggak percaya setan. Masa teman saya kesurupan setan gitu loh. Tapi yang dilihat memang bugil mas. Memang seperti itu, bugil keluar yang parah Jono mas. Jadi bugil gitu keluar, wah teriak-teriak sambil berak-berak mas. Berak-berak. Nah itu 3 hari itu udah diruqyah mas kemana-mana, disembuhin, tapi belum sembuh juga mas. Akhirnya ketemulah dengan kiai satu itu, dan dia mengatakan bahwasanya ini si Jono ini punya kesalahan. Gitu. Kesalahannya itu bersumber dari Dewo gitu mas. Kalau mereka itu nggak tahu apa sebabnya, kan mungkin nggak bisa minta maaf ataupun nggak bisa disembuhin, nggak apa. Saya ingat saya di situ duduk sambil ngeliat Jono, sebenarnya saya nggak tega mas. Sambil dia terak gitu, sebenarnya saya nggak tega. Ini dalam batin saya, ya Allah kok teman saya gini banget. Tapi mas memang lupa akan lah pernah berbuat apa enggak ya? Lupa mas, kondisi lupanya itu saya bangun tidur. Kedua saya didesek mas. Loh, banyak orang didesak, saya kan, saya salah apa? Otak itu nggak berpikirnya lambat mas, gitu. Yang saya alami loh. Ini kenapa kok saya kok begini tuh, masa sih sebab saya, orang saya itu nggak bersekutu dengan setan, gitu apa? Akhirnya saya didudukin, duduk dulu mas. Saya ingat tuh, tapi sambil lihat Jono gitu, kesurupan, Pak Sedio juga, wah nggak jelas gitu loh. Sampai berak-berak gitu. Sampai berak-berak mas, bener sampai berak-berak keluar berseser. Jadi ketika nggak terkontrol sama keluarganya, kan langsung keluar. Namanya orang kesurupan itu, saya langsung keluar gitu, keluar berak-berak, gitu. Ditangkap lagi sama keluarganya, dimasukin lagi. Akhirnya ketika saya diduduk didedes, kamu ngapain? Gitu. Saya pikir-pikir. Oh, ya mas, saya ingat.
waktu itu malam 3 hari sebelumnya itu saya ngasih mereka itu buah. Nah ini agak mau ketemu nih, kayaknya. Buah dari mana? Buah dari mana? Dia langsung gitu mas. Loh, buah dari mana? Buah? Waktu itu ada orang Cina bakar dupa di pinggir sungai itu sama buah. Nah buah itu yang saya ambil. Baru kayaknya ngomong, itu sumber masalahnya. Boom! Oh iya, dari tadi saya lupa ngebum ya. Oke. Iya, lupa, saya sampai lupa. Kasihkan kembali cerita. Ya. Nah, terus ya itu nanya lagi. Kenapa kok kamu ambil? Loh, memangnya kenapa Pak Yai? Gitu. Memangnya kenapa kalau ngambil buah itu? Daripada mubazir kan saya ambil. Enggak begitu Mas Wo, kata kiainya. Enggak begitu cara mainnya. Kamu boleh enggak percaya dengan seperti itu. Kalau kamu makan sendiri. Ditanya sama kiainya, kamu makan enggak? Enggak, waktu itu saya berangkat udah makan. Nah itu. Coba kalau mau. Jadi Mas Dewa ini enggak makan sama Enggak makan Mas. Mereka bertiga yang makan. Kata kiainya, kalau kamu makan, itu kamu juga akan kesurupan gitu loh. Saya pikir, tapi saya nggak makan kok. Jadi saya nggak kesurupan. Oh, logis gitu loh. Diomongin lagi. Tepatnya di mana kamu ngambil itu? Dan buah apa aja? Itu Mas. Sebelum tempat pemancingan saya ngambil itu, ada di pinggir kali gitu. Sebelum sehabis parkiran gitu. Buah apa aja? Pisang, jeruk, sama apel. Gitu. Akhirnya saya dibawa tuh sama kiainya ke tempat ruangan berbeda lah. Duduk sini Mas Wo, karena keluarga mereka tuh mungkin udah pada kesel gitu Mas ya, maksudnya. Rame ya Mas? Iya rame banget Mas gitu. Maksudnya ini kok kenapa tiba-tiba habis pulang mancing kok saya udah kebayang pasti. Iya kan? Ada tetangga-tetangga juga. Iya. Mau nggak mau kan saya yang disalahin Mas. Berhubung kan itu ngomong juga karena ini sumbernya dari Dewo gitu. Terus saya ditanyain, Mas Dewo kira-kira mau nggak Mas Dewo beli pisang, beli buah apa yang diambil Mas Dewo gitu. Saya pikir Pak Yai, saya mau aja. Cuman saya nggak punya duit Pak Yai. Nggak apa-apa. Pak Yai yang ngasih gitu. Oh kalau Pak Yai yang ngasih nggak apa-apa gitu. Dan ini ada kembaliannya juga. Ini kembaliannya buat kamu ambil aja. Saya pikir, woi mantap nih gitu ya kan. Mayan dapat rezeki gitu. Saya ambil. Tapi ketika saya keluar gitu ya, mau keluar dari kamar satunya, saya tuh diliatin Jono Mas. Maksudnya? Jadi kan ini rumah. Nah Jono itu di ruangan samping tengah, saya itu di sininya Mas, di ruangan satunya. Kan saya lagi diinterogasi sama kiainya itu karena berhubung daripada keluarganya banyak debat, saya nggak fokus. Saya dibawa di tempat ruang kosong lah, kamar kosong. Ketika saya keluar, saya juga pas-pasan dengan Jono. Pintunya Jono tuh kebuka. Jadi Jono itu mau lari, mau mukul saya Mas. Mau mukul saya. Itu Jono tuh dipegangin satu orang, pertama nggak kuat, 2 orang, 3 sampai 7 orang Jono tuh dipegangin. Jadi nggak logis Mas, nggak logis. Ini kok Jono orang kurus gitu dipegangin orang 7 kok masih kuat aja. Jadi orang itu megangin nggak kuat gitu. Tapi ada pandangan sinis ke Mas. Iya, sinis banget liatin. Gitu seolah-olah ya kayak orang mau memukul dendam gitu. Akhirnya rame tuh makin kacau, keluarganya juga. Ini gara-gara kamu saya digituin. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Akhirnya saya ditarik keluar sama Pak Yai itu gitu loh. Setelah ditarik keluar sama Pak Yai itu, saya disuruh beli buah gitu ya Mas. Saya beli buah yang sesuai saya ambil itu. Saya ambil. Ketika sudah saya bawa buah, ayo sekarang anterin saya ke tempat yang dimana sesajen itu diambil. Bahasanya Pak Yai itu ngomong sesajen gitu loh. Nah setelah menaruh sajen itu di tempat semula sama Pak Yainya berdoa gitu kan. Setelah selesai berdoa. Tapi Mas dia berdua doang. Berdua karena mungkin menurut Pak Yainya mungkin ya kalau umpamanya rame-rame sama keluarganya nggak kondusif karena mereka marah banget sama saya gitu. Karena ulah saya gitu loh. Selesai pulang sampai rumah Jono masih tapi nggak begitu ganas Mas. Diobatin lah. Jono dikasih air. Langsung tidur Mas Jono. Nah setelah itu Pak Yai ini ke tempat Pak Sedio bareng sama saya. Ketika sampai di sana juga saya tetap keluarganya marah. Cuman kan Pak Yainya nengah-nengahin gitu. Udah ini ada solusinya, udah ketemu gitu. Kasih air. Begitu juga sama kayak Jono. Si Aron Sabu juga begitu. Udah sembuh. Akhirnya saya balik lagi ke tempat Jono gitu. Tempat Jono.
Jono langsung sadar, sembuh. Dia ngomong, saya ngapain gitu. Dia nggak sadar apa-apa mas gitu. Terus diceritain lah. Oh, Jono jadi nggak ini ya? Enggak mas. Jadi selama 3 hari 3 malam itu dia kesurupan mas. Jadi keluarganya tuh gimana nggak kesel mas. Yang tadinya mau istirahat nggak bisa istirahat karena Jono teriak-teriak, gebuk-gebuk pintu gitu, dobrak-dobrak, dia mau keluar terus gitu kan. Udah capek tenaga gitu. Ini kenapa ya, sebabnya siapa, ulahnya kan saya gitu loh. Nah setelah udah sembuh saya diomongin, saya di tengah-tengahnya sama kiainya, udah yang penting ini udah selesai, ini nggak murni Dewo itu ngerjain ya. Ini karena Dewa usil. Iya, karena usil gitu. Karena keusilan. Ya maklum temen sih Mas CS ya kan. Semakin kamu kurang aja semakin kamu akrab gitu loh. Iya kan? Coba kalau orang baru kita nggak mungkin akrab dong Mas. Bener nggak? Karena akrab. Tapi dalam keakraban saya ternyata menjadikan bencana gitu Mas. Ya, itu pengalaman saya waktu saya jahil gitu. Tapi pribadi saya sampai sekarang saya nggak percaya. Karena saya nggak kerasukan setan. Mungkin setan takut kali mas kerasukin atau gimana. Nah udah ditengahin, udah adem semua. Saya juga minta maaf. Tetap kembalinya saya mancing lagi sama mereka. Tapi mas, ketika saya bawa makanan, pasti mereka curiga dia. Coba makan dulu gitu. Oh iya. Karena mereka ini nggak percaya. Iya nggak percaya gitu. Soalnya saya bawa makanan, coba makan dulu gitu. Jangan gitu lagi. Dia walaupun 3 hari 3 malam dia nggak sadar, kan diceritain mas gitu loh, diceritain. Nah dari situ kan dia keinget, coba makan dulu gitu. Nah tetap nih kembali lagi mancing, udah mancing ya sampai sekarang nggak terjadi apa-apa. Itu sih kisah saya untuk malam ini mas. Gitu. Nah, ini ada pesan nggak maksudnya buat teman-teman di rumah soal sesajen kayak tadi? Oke, pesan saya gini mas. Pokoknya kalau ada sesajen apapun itu bentuknya, tolong jangan diusilin, tolong jangan kamu ambil. Terserah sih kalau kamu mengambil juga terserah, tapi ingat dampaknya. Kalau memang gak ada dampaknya ya berarti itu memang tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ada dampaknya maka belajarlah dari kesalahan. Nah setelah itu ini nggak Mas Dewo, kayak kan Mas Dewo kan ngomong kan, aku ini orang yang nggak percaya dengan yang namanya mistis segala macam. Nah setelah kejadian seperti itu Mas Dewo ngerasain nggak ternyata kok ada ya gitu, ngerasain kayak gitu nggak atau tetap enggak Gini mas, nih, mental shock saya setelah selesai nih, kiainya itu kasih air ke saya. Mas Dewo minum. Oke, buat jaga-jaga gitu. Dan mati saya nggak percaya gitu. Setelah saya minum air itu, semenjak saya mancing mas, pasti saya tuh kayak lihat kuntilanak, kayak lihat setan, kayak lihat genderuwo mas. Mungkin kiainya itu ngasih gini loh. Tapi selama seminggu loh mas, nggak keterusan sampai sekarang nggak. Mungkin kiainya itu ngasih pelajaran ke saya gitu. Bahwasanya biar saya nggak jahil lagi, nggak sembarang lagi gitu loh, ngambil sesajen atau apa. Kamu boleh nggak percaya tapi jangan bawa-bawa petaka gitu juga loh. Kamu boleh nggak percaya tapi jangan bawa petaka. Mungkin maksudnya kiainya itu seperti itu mas. Petaka temanku gara-gara aku ya. Gitu. Wah seminggu itu mas wah dilihatin pocong, berangkat lagi dilihatin kuntilanak. Nyata mas, nyata. Tapi seminggu doang, habis itu saya nggak ngeliat lagi. Selama 1 minggu. Setiap saya mancing, wah di pinggiran itu lihat pocong lah, lihat genderuwo lah gitu. Cuma dilihat doang gitu, dia nggak ganggu. Pertama gitu. Oh ini loh bentuk pocong. Oh gini. Iya, oh gini loh bener. Ada gitu. Nah dari situ saya udah nggak mau jahil yang ngambil sajen gitulah. Udah kapok. Udah kapok. Kalau ditanya Mas Dewo kan nggak percaya, makan gimana? Saya nggak mau. Walaupun saya gak punya duit, gak mau. Karena saya lihat Jono gimana sih kondisinya macam gitu, agak mau saya gila aja. Gak kepikiran maksudnya dia sampai bugil terus lari-lari mas. Berak gitu ya? Berak gitu, jalan. Dan nggak wajar mas, pasti berak buang air besar berak itu nggak wajar. Kan kalau orang itu sehari gitu buang berak ya, dia setiap lari berhenti muter pasti ngeluarin kotoran. Setiap muter ngeluarin kotoran. Biasanya mas, kata saudaranya, biasanya kalau orang berak itu dibarengi dengan kencing mas. Itu nggak kencing mas, berak doang.
Dan bau tainya itu katanya orang kampung, Masya Allah katanya, bau banget, busuk mas. Itu selama 3 hari. 3 hari gitu tuh. Iya ampun nih. Gimana katanya? Enggak, tapi setelah kayak gitu Jononya gimana? Setelah udah sembuh, maksudnya diceritain kemarin kayak gini loh. Ya malu mas. Tadi kan nyalain saya, malu lah. Ya saya dibangsa. Anda kan lu juga ikut makan, mungkin lu lebih parah gitu. Setan yang masukin lu lebih parah gitu mas Jononya gitu. Jadi itulah mas, mesti itu cerita saya. Cerita mistis saya yang saya alami gitu. Awalnya yang tadi tidak saya percaya, akhirnya saya percaya karena itu ulah saya sendiri dan itu terjadi pada teman saya sendiri gitu loh mas. Itu aja sih mas cerita saya mas. Oke. Gimana, ada yang mau tanyain lagi? Enggak, menarik sekali. Udah, oke, Maksudnya mas. biasanya saya ini kalau dari tim kan ngasih tahu nih yang bintang tamunya nih mau hadir, ini ceritanya bakalan yang bawain kayak gini nih gitu kan. Nah, saya kemarin pas briefing ini ada dia ini orangnya kayak kocak nih, tapi memang dia punya pengalaman misteri nih. Kenapa? Akhirnya saya tertarik untuk mendatangkan Mas Dewo. Oh ya udah yang ini aja deh gitu kan, aku pikir gitu. Ternyata memang dari yang diceritain Mas Dewo memang keusilan Mas Dewo ini ternyata ya membawa petaka untuk teman-temannya. Ya, benar. Dan itu memang kisah nyata saya sendiri mas, benar kisah nyata sendiri. Itu kisaran tahun berapa sih Mas? Enggak tahun-tahunan kok itu, ya tahun-tahunan sih, cuma 3 tahun atau 4 tahun lah. Masih baru Masih lah baru ya. mas, masih baru. Gitu. Saya juga kan hobi mancing juga baru-baru gitu mas, belum lama gitu loh. Oke. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah nonton dari awal sampai akhir kisahnya Mas Dewo ini, yang awalnya ini nggak percaya sama dengan yang namanya tentang mistis lah, goib lah atau segala macam, dan akhirnya lewat keusilannya dia menjadikan petaka buat teman-temannya, dan akhirnya Mas Dewo ini lewat petakanya yang dari teman-temannya ini akhirnya dia ini tersadar bahwa semuanya ini nggak cuma kita gitu sih, tapi mereka ada di antara kita, bener ya Mas ya? Jadi kita memang harus menghormati ya mungkin. Kita harus menghormati apapun itu yang memang dengan kepercayaan masing-masing ya, mungkin dengan sesajen inilah atau apalah atau apa segala macam, kita memang harus, yang namanya juga kita hidup di Indonesia ya, banyak kebudayaan-kebudayaan yang memang sampai sekarang juga masih memakai seperti itu ya, maksudnya ini mungkin sebuah penghormatan atau mungkin apa ya, kalau mungkin sesajen yang lainnya, say hello lah, sedekah bumi, sedekah laut, iya kan, mungkin seperti itu kan. Jadi untuk keamanan masing-masing, kepercayaan masing-masing gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah lewat ceritanya Mas Dewo ini jangan pernah yang namanya berbuat usil, jangan pernah yang namanya ini meremehkan ya Mas ya. Karena akibatnya ini bisa kayak teman-temannya Mas Dewo. Dia ini bisa yang namanya amit-amit ya Mas, bisa kayak tadi kesurupan ya. Iya kalau tahu penyebabnya. Ya. Kalau ternyata memang nggak tahu penyebabnya, ya dari kan? orang yang tidak dikenal. Dari orang yang tidak dikenal ngasih apa sesuatu hal apa ya kan. Nah makanya dari kita sendiri jangan pernah seperti itu. Ya kan, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah ini yang punya adik-adik, yang punya kakak-kakak atau yang punya mereka ini masih perlu bimbingan dari kita. Mudah-mudahan setelah nonton ini kasihlah bimbingan untuk mereka semua yang di rumah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita, dan kalian juga bisa seperti Mas Dewo, ketika kalian ini punya pengalaman misteri, kalian juga bisa langsung datang ke kantor Latazan Gintung Comal ya. Comal itu kecamatan ya, jadi kabupatennya Pemalang. Ini bener Mas Dewo ya? Saya soalnya lama ini di Papua. Canda enggak. Gintung itu ada di Pemalang, Jawa Tengah ya kan. Jadi kalian kalau memang mau datang ke sini pengen ceritain kisah-kisah pengalaman misteri kalian bisa datang ke sini ya. Dan buat kalian yang pengen ngirim cerita dan saya untuk membawain ini, kalian bisa kirim cerita ke @Instagram saya ini @dodosinjo. Nah, ini dan ada nomornya 085870433336. Nomornya bagus ya. Ini dikasih Pak Bang. Oke. Siapa Pak Bang? Ya nanti saya datengin deh di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan terima kasih buat teman-teman yang di rumah. Mudah-mudahan ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan kegiatan semuanya, ya kan? Selalu sehat walafiat, ya kan? Apapun itu, mudah-mudahan kalian ini selalu sukses. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Dewo Ruci mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Coba Mas Dewo boom. 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 Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.